bisa dibeli. Kamera, roll. Action. Kopi itu seperti rindu. Rindu yang tak bisa dibendung. Iya, nara ada ditinggalikeun ka dieu kana kamera. Salah ngomong. Asok deh. Pleset deh. Titit dengan ngomong titit. Kopi itu seperti rindu. Rindu yang tak bisa dibendung. Tapi ada kopi Firefly yang bisa dibendung. Enggak situ. Nah, gue. Bisa dibendung sih. Yang bisa Tahun aja. Hah? baru. Ada kopi Firefly. Ada kopi Firefly. Gitu. Enggak segitu unggul. Rasanya naon misalkan? Mantap banget. Au tapi. Kopi itu seperti rindu. Rindu yang tak bisa dibendung. Tapi sekarang ada kopi Firefly. Rasanya mantap. Plek. Ulang sekali. Oh, siap, mantap. Kopi itu seperti rindu. Rindu yang tak bisa dibendung. Tapi sekarang baru kopi Firefly. Rasanya mantap. Bukan. Kurang. Iya. Kopi itu seperti rindu. Buka acarana lain iklan. Oh, lain iklan. Iklan mangke. Tapi tadi halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast naon lagi? Berewek. Anjing. Tengenaheun. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Bukaannya. Gitu, Pak. Sederhana tapi dalam. Ya. Sok, Bapak naik nanya naon ke Bagusnya orang? ini perkenalan dulu. Kan sebelum-sebelumnya kita udah sering tampil kan, masyarakat luas sampai Uni Eropa pasti udah tahu lah. Saya siapa, ini siapa. Oke. Nah, sekarang Anda siapa? Saya juga tidak tahu siapa. Anda berdua juga harus sebenarnya Anda berdua itu harus memperkenalkan diri juga, nggak fair dong. Saya dia bawa ke acara apa juga harus fair, ini apa. Minimal itu harus. Kenapa kita dibalikan seperti ini? Harus memperkenalkan diri dulu. Kenapa saya yang harus memperkenalkan diri dulu? Sebenarnya kan Siap. Karena narasumber adalah raja. Mari Raja kita singa, ngopi. maksudnya. Saya Puri Ramdhani. Saya Yogi. Saya Asep Milenium. Kami dari Tagoni Al Ikhlas. Ikhlas. Ya, sahabat Berewek seluruhnya, semuanya di alam manapun. Kali ini kita kedatangan tamu super spesial lah. Ini tokoh besar lah di salah satu kabupaten terpencil di Jawa Barat. Afrika Selatan. Beliau ini tokoh inspiratif bagi pemuda-pemuda tahun 69. Ya. Karena beliau adalah pelopor pertama munculnya atau ramainya underground di Kabupaten Subang. Betul begitu Kang Asmil? Enggak betul. Itu enggak betul. Sebenarnya Terus orang ngejelaskeun naon? generasi kedua. Oh, generasi kedua. Generasi pertamanya Pak Dadang. Adalah yang kolot-kolot. Ya, kolot-kolot. Berarti generasi kedua. Hasil reinkarnasi Reinkarnasi dari Sun Gokong. Kalau sebut pionir rasanya kurang etis karena di sini banyak juga sesepuh seperti ini. Dia penyuka Morrissey. Lihat aja kelakuannya, pakai baju tentara. Topi copet. Lihat, sangat tidak berkarakter. Rudet sekali. Bapak ini lihat bajunya sudah outdoor, topinya Tompi. ini bentuk kecintaan terhadap Subang. Biar kayak Bupati Subang. Oh iya, Kopi enak ini. kopi enak, Pak, jelas, Pak. Kopi enak. Berkualitas. Ini
Japanese ya? Bukan. Apa ini? Black Lenka. Black Land. Iya. Kopi Papua. Jelas, Pak. Kopi Papua. Karena segmennya kita juga berbeda dari yang lain. Kita pengen memunculkan salah satu kopi terbaik di Nusantara, yaitu di daerah timur. Gitu. Jadi, kita ngambil kopi Papua sebagai signature di Firefly. Gitu aja sih, Pak. Biasanya kopinya yang enak, ownernya biasanya nggak cakep. Anjing rudet. Anjing rudet ya. Salah saya. Oh, saya salah. Berarti Ingat-ingat kabehnya banget ya. Mudah-mudahan selamat. ya, ini kopi dari Firefly. Kebetulan ownernya Salah salah satu. satunya beliau dan 2 reng-rengan lainnya ya. Ya, 3. Oh, 3. Saya Berarti berempat. semua berempat. Saya Boy John. Ya, kalau kita undang ke sini nggak boleh karena kita dibatasi. Apa? Jadi emang mau. Westlife. Meteor Garden. Slimming. FC. Walaupun saya salah menyampaikan, awalnya ini sebagai pelopor ternyata generasi kedua, tapi ya perlu tetap kita apresiasi lah. Karena berkat beliau dan kawan-kawannya, Dunia underground olahraga. dan dunia olahraga dan polinya Iya. tumbuh di Kabupaten Ya, Subang. di Kampung Cecir. Nah, bisa dijelaskan Kang Igoy, perjalanan dulu membangun peradaban underground di Kabupaten Subang itu seperti apa? Kalau saya ikut-ikutan, pertama itu ada namanya Stalnik Band. Stalnik Band waktu saya kelas 5 SD mungkin tahun 90 ke atas lah. 90 Itu ke atas. yang pionirnya itu adalah Morris. Kang Asmil juga pernah mempunyai bajunya yang long sleeve. Dan itu menjadi pergerakan meskipun membawakan lagu-lagu Malaysia sih, Pak. Kebanyakannya. Iklim, UKS dan lain-lain. Dari situ mungkin peradaban underground itu mulai naik. Kita sering nongkrong di Blok 5. Perum itu sebenarnya basis punk rock Kabupaten Subang sebenarnya. Karena Blok 5? Ya, Blok 5 terutama. Itu di Firman Salon. Banyaklah pionirnya di sana. Jadi di salon. Iya, salon. Karena kan kita sering gonta-ganti warna buuk gitu. Biar kelihatannya kayak Kirain gonta-ganti gender di salon. enggak dong, Cin. Jaga image kali Jaga itu. image. Podcast anjing. Ya, kebetulan saja saudaranya Buka salon. Jadi kita pakai wela nyuri, Pak. Tiap hari gonta-ganti. Ada Itu banyak. di awal-awal antusias warga atau komunitas-komunitas musik di Subang gimana ketika Terutama warga mah rujit, Pak. Anjing gitu. Ya, warga. Kelakuan seperti Komunitas ini. musik lah. Karena pada Pecinta saat kalau warga karena kan kita waktu itu masih tabu jenis lah gitunya, ada street punk, ada apa gitu. Kita lebih ke street komplek punk gitu. Tapi kita di komplek lah gitu, Ya. Perum gitu, Pak. Jadi masyarakat waktu itu masih mengecam dari penampilan-penampilan yang mulai aneh mungkin Ya, ya. ya mulai aneh. Tapi padahal kita semua juga salah satu seperti Kang Asmil ini adalah wakil ketua IRMA Masjid Al Ikhlas. Iya, dia. Serius ya, Teh? Serius. ya dunia akhirat kan. Dunia akhirat. Ya, anak gaul cinta Rasul. Rukun iman seberapa? 5. Itu sacan Covid kan? Sacan kopi. Sacan dia. Covid. Aduh, rudat anjing. Jadi kalau sekarang Bang Igoy, apa sih band-band underground di Subang gimana kalau menurut Bang? Lebih jago, Pak. Hah? Lebih jago, lebih capable. jago. Karena pada saat sekarang kan udah banyak pembelajaran kayak di YouTube, kayak apa gitu kan, pembelajarannya lebih kebuka worldwide-nya itu kan bisa tampil dalam satu media gitu, Pak. Kalau kita zaman dulu kan kalau ngulik lagu itu kaset tip deck nya kurang tadi play, balikeun deui anjing salah. Acan senar pegat, acan mabal gitu kan, Pak. Mabok gitu kan ya. Eta kaset baheula menang di mana? Di Dewi Sartika. Rental. Di Atau beli. lamun bokep mah di itu di mana? Di Alun-alun. lain alun-alun. Sukaresmi. Tahun seberapa tadi suka resmi dagang bokep? Eta mah can hae meureun ya. Can. Eta urang mau PCD. Kabayang lamun mau laser disc badag anjing. film bokep laser disc anjing pinuh awak aing leutik. Gitu kan.
Nah, disitulah mungkin ada beberapa band yang muncul dari sini seperti Dakocan, yang paling fenomenal adalah SOB dan Sanctuary pasti itu Pak. Satu paket. Kita itu setiap manggung, Pak, kita selalu jadi bintang tamu. Dan setelah azan zuhur. Dan satu paket, misalkan SOB main, baru kita. Atau kita dulu main, baru SOB. Kita nggak pernah nonton, kecuali si Cecep Kojey. Cecep Kojey, dia mah nonton sampai beres. Kalau kita mah datang, balik gitu Pak. Jadi beres manggung mah balik. Ya, karena kita mah artis, sombong Pak, gitu. Jadi saya nggak mau lalajo siapapun gitu. Waktu itu masih misalkan Burger Kill main gitu kan, si Jasad main gitu kan, Dajjal main. Kita mah nonton, say hello, balik lagi gitu aja. Lebih ke jaga image karena mereka artis kalau kita bukan. Yang penting mah belagu heula nya. Nya, polontong we heula gitu. Biar Nah, Kang Igoy, pengalaman dulu pernah satu panggung dengan artis yang masih populer sampai saat ini, itu apa aja kira-kira? kalau di Subang ya Burger Kill, Dajjal, Jasad. Kalau di Bandung saya pernah main di Sastra Unpad sama Rocket Rockers, Gaba-Gaba, Peti Pera, Alam, Gini Peti Pera. Peter Pan, Peter Pan. Kumaha eta bisa bareng gitu? Jeung Peti Pera jeung Alam jeung Peter Pan. Sebenarnya hilaf Pak, hilaf. Kenapa bisa bareng saya juga? Karena memang pada saat itu kita alkohol under control gitu. Jadi kita nggak paham juga kenapa bisa bareng Peti Pera. Karena alamnya sudah tidak baik Pak. Gitu. Jadi itu mah tanpa kesadaran lah. Tanpa ya. kesadaran. Nah, di situ kita juga membuat suatu karya yang sekarang sudah nggak ada. Kayak bukan ya karya kayak Chaotic Hymns, kayak banyak juga gitu kan. Karya, terus kita juga terakhir karena memang trendsetter pada saat itu distro sedang bermunculan ya. Kita sering nongkrong di Riotic, Harder, banyak pula yang lainnya gitu kan. Maka kita pun juga bikin suatu distro namanya Rockspile. Rockspile. Itu Di Panglejar sana. ya. Dulu itu dari teman-teman Perum, terus dibawa ku Ega, terus dilanjut ku Cawan. Nah, Cawan itu terkenal sampai sekarang, mungkin dia sudah hijrah Kak, hijrah ke mana heula? ke Afrika Selatan. Ya, itu mah Sami. Jualan kopi Jadi nama. kopi itu pelarian ex underground. Enggak juga. Nah, ceritanya dari underground ke kopi gimana? Can itu pertanyaan engke. Canggah geus. Oh, oke. Boleh. Panjang kene. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Ngebahas sila outfit. Katanya, menurut informasi dari beberapa sumber internet, Iya, Kang anjing. Igoy dan kawan Kang Igoy, gitu kan, Kang Asbil ini Iya. paling kece lah soal outfit metal itu. Itu gimana Kang Igoy? Yang paling kece itu sebenarnya Kang Asmil. Oh, dia bener-bener full emblem, full patch lah. Kalau bisa dibilang, kalau saya mah full patch helm, anjing itu mah helm. Full patch gitu kan. Oh, emblem banyak. Kalau saya mah kan lebih, oh iya. Anak jelema beunghar, anak sekdis ente teh nya. Mun teu salah pertanian anjing rudet teh nya. Piercing gitu. Palsu. Tapi nyan ieu mah nyan si ieu mah. KM cenah. Pada saat itu kan kita memegang teguh anak gaul cinta Rasul. Tetap undang-undangnya itu di atas undang-undang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula gitu Pak. Eta Pak. Undang-undangnya tetap eta Pak. Tong ngetes aing, tong minta duit. Luar biasa lah. Itu outfit Oke lah. yang paling mahal berapa itu? Dia sampai jaket kulit, celana juga Alpin ya waktu itu ya. Yang keren-keren kan Alpin, Alien Workshop, Alien Workshop gitu kan. Dia paling oke lah. Sepatu yang paling fenomenal dia pakai Amerika sampai saat itu pernah ganti sepatu sama saya pakai sepatu Adidas yang tinju kalau nggak salah dipakai sama dia rusak ketenggar motor di harapan BC anjing belah anjing kumaha makena cek aing teh si marudat gitu. Wah, pokoknya mah banyak lah. Di situ mulai ke Bandung kita peralihan, kita kuliah lah nya memperbesar
saya pertemanan, terutama ada beberapa kayak Diki Batak, Cecep Kojey, Enyol, terus Sadna, Korak, gitunya, Eri, Bang Jack, wah banyak lah, Ute, banyak kita. Masih pada eksis. Ute, keserudat ku hirup Pak. Iya, siap. Tapi yang paling eksis dia sih. Iya, dia mau popularitas dan eksistensinya luar biasa. Dia mah sebagai konflik figur sebenarnya Pak. Iya. Dia pembuat konflik saja. Iya. Nah kalau sebagai problem solver mah tidak ada tampang kan ya? Nggak ada tampang. Dia yang bikin problem, solvernya orang lain. Iya, dia mah konflik figur. Dia menciptakan masalah-masalah aja gitu orang itu. Semua kan bagi-bagi peran. Ya, Bagi-bagi betul. peran. Betul, itu keadilan sosial kan? Bagi mereka yang berlimpah harta. Iya kan? Bagi yang mereka yang berlimpah harta, Pak. Keadilan sosial mah kalau seperti saya mah aduh tidak adil, Pak. Aduh, ini ngerudat. Lanjut Kang Asmil tadi pertanyaan. Oh, dari naon tadi teh? Apa? Oh, Hmm. kenapa dari dunia underground ini bisa jadi tukang kopi dan selalu rudet kalau ngomongin kopi? Nah, di sini Anjing. sendiri kan saya nggak ngopi ya. Ya, dia lebih ke miras. Minuman rasa. Bukan arak. Enggak, Kalau miras. rasa sih, enggak, kalau punya duit miras. Miras. Rasanya. Minuman rasa. 2008 sempat ngajar juga, Pak. Ngajar. Saya lulusan Akupuntur. dan bimbingan konseling bagi ODGJ yang tidak terkena COVID senanjing. Di situ saya berhenti memutuskan untuk jadi PNS karena memang dirasa Hirup ngeunah jadi PNS mah. enggak juga sih Pak. Pada saat itu kan saya ketakutannya amat sangat lebih dari corona gitu Pak. Untuk jadi PNS harus siap duit sekian, harus duit sekian gitu kan. Kalau saya mah kan idealis pada saat itu ya. Sampai pada saat itu pernah saya dimarahin sama seorang kepala sekolah karena menulis Surat. bukan di wallnya Pak Ojang. Saya disentil sama kepala sekolah karena memang saya rasa itu kurang baik gitu. Terus juga saya ditawarin sama beberapa, mau nggak jadi PNS gini? Anjing Pak, nungguan curig tumpah kuda ge aing mending di usaha daripada aing ngeluarkeun duit sakitu mah gitu kan. Akhirnya lahirlah anak saya gitu Pak. Nah di situ kan saya harus berpikir mengolah otak gitu. Dan susu budak mah mau bisa nungguan Ya. gitu kan. Itu bisa dianjuk deh Bisa dianjuk gitu kan, baik bapak nalapar mah gitu kan ya. Pada saat itu kan maklum lah anak hiji gitu kan, harus kelihatan seperti seperti yang bapak yang seharusnya gitu. Maka saya itu bekerja di salah satu perbankan swasta Pak. Ya, perbankan swasta. Jadi panjang gila mun underground jeung dagang kopi, orang loba keneh gitu Pak. Kan ini mah Profilingna gitu. Langsung disudut. Nah, akhirnya saya memutuskan saya sempat buka warung dulu di rumah gitu kan, buka warung kecil lah namanya Kedai Aruna pada saat itu. Terus ada salah satu teman saya Sutanto Jess itu. Jess itu lebih proaktif. Bagaimana kalau kita membuat suatu usaha? Nah, sama siapa? Sama Kang Bayu, sama Kang Doli, ya Kang Jess. Jadi dari situ juga belum terfikirkan gitu Pak, membuat usaha apa atau apa. Kita juga masih rencana gitu kan, muter akhirnya kumaha mau dagang kopi, ayo. Dari situ saya membuat plan untuk membuat kopi, muter dulu ya, nyari heula tempat yang strategis, assessment gitu kan, fit and proper test nah heula kumaha anjing gitu kan. Nya tuh maunya pejabat wae gitu kan ya. Nah, langsung teh orang muter lah keliling Subang, muter ke Otista sampai mana ada beberapa yang di pinggir jalan. Keliling Subang atuh anjing Otista mah kadinya. Keliling Subang mah ka Pamanukan ka. Urang bisa ngabenerkeun nu arana angkot keliling di Subang, rutena mana? Nya aya ka Cipeundeuh ge. Wah, angkot keliling eta mah angkot Cipeundeuh. Anjing Udah, udah Subang. sian mah. Yang geus ada kota Subang mah sakitu teh guliwak Nya atuh lamun wa. kota tapi kan lamun kabupaten dari ujung sampai. Kan orang kota Subang. Nya Nguriling Subang. Oh, salah. Ngurilingan kota Subang. Nah, Urang mah jalan Di mana? angkot mau dibahas.
Dibahas oge sih. Kudung ke aya. Anu soal belok ke kiri anu warna orange biru. Sok. So, Yang geus etang ke angkot. Sok kurilingan Kota Subang sabaraha kali belokan. 2. Bener anjing. normal berarti. Kunaon matahari tenggelam. Karena kalau timbul Salah. Karena dia nggak bisa berenang anjing. Artis-artis apa yang suka sesepedahan? Artis nu sesepedahan. Patinggalinya anjing co-host jeung host naga anjing ripuh gitu anjing. Soal intelijensi naga kurang anjing. Soalnya ieu jokes di warung kopi bapak-bapak teh ya. Nya. Karena di warung kopi bapak-bapak. Selena Gomez anjing. urang nyaho. Wah, teu make clue artis luar Urang negeri. nyaho. Kan supaya katingali aing pinter ya. Iwan Aing- Biker. Anjing. Coba, geus eta mah ciptaan sorangan, geus tong disangkal wa anjing rudet jelema ieu mah. Emang naon artis naon nu bisa Naon? sapedahan? Naon tadi teh? Lu sepeda? Kan ada yang tadi. Selena Gomez. Lebih spesifik ini artis Lamun luar gitu. sok atuh. Artis naon? Clue-na. Artis lokal anu sering memotoran. Motoran. Titik Vespa. Jok bapak-bapak anjing. Tah, akhirnya urang teh diuk ieu opatan teh tiluan karena nu hiji mah di Papua, Pak. Gawena di Papua. Jadi tukang nyuplai kopina. Nya, salah satu bandar gede lah di dituna baturan urang teh. Akhirnya jadi sekolah Q grader, sekolah mana fashionnya memang di kopi. Kalau saya lebih fashionnya lebih ke Hamdul Minanas. Olahraga, Hamdul Minanas Pak aing mah. Bamblam anjing, bacot anjing. Itu sih sebenarnya. Nah, ketika menghadap ke sebuah kebun gitu Pak. Anjing di dia bisa si motoran itu. Tempat nu ayeuna. Nu ayeuna teh. Di mana eta teh? Di BAP, Bumi Abdi Praja nomor 3. Tapi eta teh sebenarnya kapling lain Bumi Abdi Praja sebenarnya teh. Urang teh bingung. Kusabab can aya RT RW karena kebon. Ya urang teh ngilulah ke Bumi Abdi Praja karena di bawah wilayah lamun cek bahasa keren mah nya yuridis atau administrasi. Wilayah administratif. Wilayah administratif BAP. Bayar pajak tapi Mayar atuh Bener, berarti, anjing. guys. Ya caritana teh kan. Iya 30 juta cenah jadi anjing ke warung. 30 juta ini maneh pangrok cek aing teh gitu kan anjing berapa anjing cek aing teh 30 juta anjing. Anjing ini pangrok anjing. Gitu kan cek aing teh. Nggak saya coba jieunkeun lah langsung. Tadi dinya orang berjalan kan, mimiti nyin pondasi orang berjalan lah. Kabeh ku urang ditempuh ya Pak. Secara sipilnya. Secara sipil ku urang ditempuh itu perizinan segala rupa gitunya sampai ke perizinan dari mulai IMB, SIUP, TDP gitu kan ya sampai ke pajak juga saya diizin. Sempat kursus juga. Kursus menjahit. Menjahit anjing mobil. Mobil ya IMB menjahit kayak aja anjing. Untung pinter anjing ngaulang. Kurang jauh anjing ulina goblok. Tapi pernah Pak, aing ngomong eta bener. Aing keur di Bandungnya anjing yo naik motor yo. Di hareupeun BIP anjing kan rame baheula mah BIP teh naon nya sosok mall yang sangat dikagumi idole anjing gitu kan loba nu mararuntas ya meskipun aya jembatan layang tapi mararuntas lewat jalan gitu nya gitu kan. Dauh zebra cross mun selama di aya kita. Aya anjing tiba lagi. Zebra cross. Aya. Aya tiba lagi. Hareupeun McD nya. Kan kadang sok semu. Laas. Anjing laas. Nah, aing teh gogorowok jeung baturan anjing si Chef Kojay. Awas anjing, aing orang-orang badak aing gitu, Pak. Demi Allah. Tapi maripir anjing eta di Bandung anjing. Badak. Tapi Pak pernah, Pak. Tapi pernah budak pangrok di Perum ieu nya, ieu barudak urang ribut jeung rawa badak. Da eueuh wan wadian zaman harita rawa badak itu anjing sosok yang menakutkan. Rudet, Pak. Ribut we. Tapi barudak urang karena memang pangrok dan jiwanya sedikit Keras lah. Enggak sih sebenarnya dames gitunya gitunya jadi belegu gitu itu nyaho gitunya itu nyaho aslinya ribut anjing pas nyaho kalalabur kabeh anjing teh sempat kabur tapi dilayanan heula Pak. Jadi orang perizinan alhamdulillah kurang ditempuh kabehnya nepi ka lingkungan hidup Ribet semua. Ngurus-ngurus gitu. Tanpa dinikmati relasi, Pak. tanpa orang dalam.
saya merasakan hal itu perlu gitu. Akhirnya ya orang jadilah eta gitu dengan harapan sebenarnya Firefly itu adalah aktualisasi imajinasi, Pak. Makanya kosnya agak gede karena pada saat nyieun meja salah rak-rak. Nyieun tembok salah rak-rak. Pernah sih ge urang dijadikeun konsultan ngegambar. Tah iya hasil ngarak-rak gitu. Iya hasil ngarak-rak jadi kieu gitu Pak. Gitu tah. Pada saat itu karena memang yang capable di Subang beliau. Salah satunya Ya. banyak. Beliau konsultan yang muda, beda dan lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Iya, itu yang jadi nu bedana eta. Heeh. Ditipu sering eta mah. Ditikung Kewajiban. Lebih. Kewajiban. Anjing ditikung mah kewajiban. Nah, pertimbangan milih di tempat kalau menurut saya masih agak terpencil ya. Karena hiji Pak, orang teu nyewa. Hmm. Karena kan itu salah satu pribadi. dari founder juga aset tanahnya itu kan ya. Karena orang tuh nyewa, kan lama nyewa kebayang wah aing tiap tahun naik. Encan ieu rudet gitu kan ya anjing gitu. Aing milik sorangan mah kan misalkan ya minimal kan. Justru kalau saya pandangan pribadi ya, Hmm. Kang Igoy, keunikan Firefly itu salah satunya lokasinya nu anti mainstream. Ya eta Batur Pak. mau di Karota ngajar-ejer, Ya. jalan gede. Hmm. Ieu mah ka perumahan heula. Ka kebon anjing. Ka jalan goreng. Geningan anjing aya warung kopi di dia gitu cenah. Kopi, mobil hungkul. Pas asup, pakai baju alus. Nah, eta leuwih ada anjing. Baju alus. Heeh. Aduh, kape naon gitu. Ya. Itulah salah satu keunikan. Jiwa LSM-na muncul anjing. Jadi mau nyumput jeung awewe di dinya ge moalnya heuh. Terus kita buka usaha dagang kopi gimana prosesnya dah sampai sekarang? Nah, saya Karena kan kalau di akhirnya Subang sekarang mah sekolah rame hanya ya. karena saya berdasarkan keputusan bersama SK gitunya. nomor SK nomor 0000000000. Saya sekolah. Ya. Saya sekolah, Pak. Karena memang bagi saya fundamentalnya itu gitu, sekolah gitu kan. Education gitu menurut saya gitu. Karena kenapa? Karena satu saya itu baru di bidang kopi, Pak. Ya, saya juga berterima kasih kepada kedai-kedai yang masyarakat terhadap kopi yang baik gitu ya. Kalau yang layak mah belum tentu. Menurut si ini layak diminum, menurut Bapak ini kan tidak layak diminum. Itu Tapi bagi kopi. ya gitu kan, kalau layak kalau baik itu kan, nah gini caranya loh, gini nah, gini ini yang gini ngebedain antara apa? Firefly ya Segmen- coffee shop itu Oke. apa sih? Segmennya sih sebenarnya kan kalau kopi kedai-kedai di Subang itu Jawa Barat, bintang tamu misalkan luar negeri. Kalau saya memang lebih ke fokus karena salah satu founder saya juga kan di Papuanya. Saya ingin mengangkat budaya timur gitu kan karena Kopi Papua ya. ya Asli gitu kan Papua. asli Papua. Nah, seperti itu maksudnya ya, kita ingin mengangkat budaya timur sebenarnya. Karena untuk menjadikan kopi yang kita ubah aja ini bentuknya jadi presentasi ya. Kita sebetulnya analogikan ini 100% gitu. Dikonversi ke bentuk presentasi 100% yang kopi kita minum, 60% itu dipengaruhi oleh ekosistem dan intuisi petani terhadap kopi. Rasa cinta petani terhadap kopi gitu. Nah, kalau kita ngomongin ekosistem, di itu mah kan rudet, Pak. Gitu. Akses jalan can kabuka, naon kebuka ya mungkin itulah salah satu pertimbangan. Terus di sana itu petaninya memang masih kena lokal pride-nya masih kena oke-nya gitu. Mengeluarkan harus ada misalkan izin dari kepala distrik atau misalkan kepala adat gitu kan ya naon agak susah juga, belum berhubungan dengan OPM dan lain-lainnya. Makanya tangannya besar untuk sampai ini. Dan di Nusantara selain di kedai teman saya yang di Papua, di Firefly yang paling lengkap. Oke. Ada berapa varian itu? 10 termasuk semuanya full Arabica. Ya gitu, full Arabica. Varian Delta anjing ti India. Anjing nih. Belum apa-apa kalau dibanding Jigen. Iya. Anjing. Boruto. Nya nonton lah si Jigen mah. Ya, kan si Delta mah una naon yang dibanding si Jigen. Bener-bener. Terpenting kan? Saitama Pak, encan amprok jeung Saitama anjing eta. Kita mama baheulana teh satpam di kampus. Ya sok sebut naon? Saitama. Saitama. Apa lain sih? Nah, akhirnya 30% itu dipengaruhi oleh eta. 30% ya di roasting nya aya 5 profile roasting, 10 jadi 80. 10%-na adalah barista. Nah, makanya kenapa saya harus sekolah gitu, Pak. Saya harus tahu dulu karena untuk menjadi
Ada itu sekolahnya. Ada Pak di Bandung juga banyak Sekolah ya naon sekolah itu, sekolah kopi kopi? Pak, sekolah kopi lumayan dengan pricing anjing cek aing teh teu ngarti ngomong naon goblok cek aing teh gitu. Dan saya juga berusaha karena meureun urang ti orok salah kecap Pak, aing teh hayang beunghar tapi hayang nyaho gitu, hayang elen teh hayang duit aing hayang ilmu gitu Pak. Jadi urang kudu kumacarana menang ilmuna heula gitu. Ayeuna beunang ya akhirna Duit mah balik deui kan nasib gitu. nya. Urang geus Ngomong gitu Pak anjing. refleksi teh salah mah. Aduh, Nah. hayo we. Nya urang Mabok ge- kayak loba gawean. Ieu ge kuduna urang. Tapi tadi bayar. Urangnya kuduna ieu teh loba refleksi karena paragel Ya, kemarin main bener. futsal. Anjing, futsal kan kayak gituan unggul kadang kacengklak aja. Reflection eta mah. Nyata. Nah, terus Bang Igoy, nu ngabedakeun kopi Papua dan kopi-kopi yang lain emang apa sih? Kalau menurut saya, ya saya nggak ngeklaim kopi Papua yang paling baiknya. Adalah kopi Papua adalah salah satu yang terbaik di Nusantara, Pak. Karena mau nggak mau Indonesia adalah negara penyumbang kopi keempat, kalau nggak salah saya baca itu keempat terbesar di dunia, Pak. Karena kan bentuknya perlawanan lah atau apalahnya sejarahnya atau seperti apalah segala itu. Tapi cenah dipaksa ku Belanda tapi aya menemukan situs kopi anu usianya 500 tahun gitunya gitu. Nah, orangnya teu nyaho endemik atau bukan gitunya gitu kan ya. Tapi nu nyahoan malah dibawa di luar gitu. Nah, tadi kan bisa 80%, 10% si barista, Pak. Eta makana ngaruh gitu. Makana ngaruh, makana orang milih sekolah heula untuk nyaho secara dasarnya gitu. Nah, nu ngabedakeunana sebenarnya mah si rasanya lebih kaya, Pak. Lebih kaya gitu. Teu nyaho aing. Ya, lebih Rasa kaya teh kumaha? ya maksudnya kan lebih karena Kayak teh seperti Jika kayaknya. Anjing kayaknya. Itu sih sebenarnya mah rasakan rasa yang saya tahu itu manis, pahit. enggak gini Pak, sebenarnya kalau kita ngomong aja, kita analogikan. Gula rasanya manis. Oke, agree ya. Kopi pahit gitu kan ya. Nah, sebenarnya enggak juga gitu kan kalau kita tahu caranya, tahu cara pengolahannya dari hulu ke hilir, dari hulu itu dari mulai nanam sampai ke jadilah bentuk seperti ini gitu. Kita ke industri-industri kopi, warung kedai atau misalkan kopi shop gitu. Ini kan kalau berbicara gula manis, bahan baku gula naon? Tiwu, Tiwu sok coba tiwu nu ata. Amis pahang anjing. Ada apa? Pahang anjing. Aren ata? Ngeunah Wak. Tengeunam ente mah ngadarna tangkalna. Gagu di gogotan gitu aja di gogotan. Ya kan? Alah habis bener. Akhirnya ya orang memilih salah satu kopi Papua nya inti nama sih sebenarnya ingin mengangkat budaya timur selain dari rasanya yang kaya Terus gitu Pak. kalau menurut Bang juga. Igoy, perkembangan kopi dunia perkopian di Subang itu gimana? Menjamur Pak, bagus. Enggak, kopi bukan jamur. Maksudnya menjamur loba gitu Pak, Oh. kedainya makin banyak. Merepet gitu. Karena usahanya yang bagus juga sih, menjanjikan juga sih Pak sebenarnya gitu kan. Nah, yang paling saya inginkan, yang paling saya idamkan itu adalah kolaborasi antara si pegiat kopi dari mulai yang punya sampai dengan penyeduh atau sampai dengan penikmat atau sampai dengan masyarakat, ada kolaborasi. Yang itu yang sangat penting. Kumaha kolaborasinya yang Igoy? Misalkan ya diadakan dengan macam talk show tentang Iya, kopi, iya. ya, Ngobrol, ya. Curcol. Tapi kan talk show oke kan, iya bentuknya. Talk show. Nyalah. Talk teh kan ngomong. Podcast meskipun podcast. Nah, tapi kan podcast aya gambaran, podcast. Oh kan podcast mah suara unggul. Sebenarnya mah. Tengah ku podcast ieu mah. Tapi kan ngomongnya podcast iya. Enggak. Anjing Tapi rudat. ngomong podcast. Tapi ente nge-WA ka aing podcast. Tuh, sok we cek di WA-na. Sekarang kan handphonenya ke ditengan. Nah, perlunya kolaborasi yang jadi masalah itu nggak ada kolaborasi Pak gitu. Makanya segala sesuatu ya saya inginkan adalah kolaborasi, baik itu dari satu komunitas sendiri misalkan si pegiat kopi ataupun lintas gitu. Karena gini, Emang kalau- ada pegiat kopi dan pernah di Firefly. Oh, ada. Pernah Pak di Firefly. Pada saat itu baru berjalan 3 bulan Firefly mengundang bukan Firefly-nya sih, kita hanya sebagai yang menyediakan venue-nya. Subang Menyeduh, bagus itu Pak. Subang Menyeduh mengadakan acara mengundang teman-teman pegiat kopi, ya itu tidak berjalan secara kontinu. Itu yang saya sayangkan. Seremonial, Ya, seremonial. Nah, yang saya inginkan adalah seperti itu. Edukasi kan bisa kita
kita bisa bangun gitu ya. Sebenarnya sih yang harapan saya gitu ketika kita berkolaborasi, kita misalkan mempunyai, kan di Subang juga ada kopi signatur ya, kayak Bukanagara, Cupu Manik dan lain-lain gitu ya. Kita juga bisa mempunyai produk sendiri gitu si pegiat kopi itu, misalkan dengan dibanderol dengan kualitas memang yang menurut saya gitu ya, teman-teman lebih capable misalkan di penanaman, panen, pasca panen gitu ya, misalkan roasting, keilmuannya kalau kita kolaborasi gitu, saya ingin ditumpahkan di sana Pak, sehingga ada produk gitu, produk kopi misalkan dengan merek kopi apa gitu ya, kopi Subang atau kopi apa, sehingga itu menjadi nilai plus gitu Pak. Karena orang beroga produk dan itu hukumnya wajib dijual di kedai-kedai. Tapi itu signatur memang pegiat kopi murni gitu. Nah, kenapa gitu? Saya juga menginginkan hal-hal seperti ini kita kolaborasi misalkan ke kedai mana, karena kita butuh supporting juga. Selain dari misalkan podcast A ini terkenal atau YouTube A ini terkenal, juga kan ada hal yang lainnya yang bisa kita angkat adalah UKM-UKM-nya juga naik, Pak. Kita harus kolaborasi, misalkan di sini ada yang senang lukis, kita juga undang gitu. Kita kolaborasi. Sebenarnya yang saya inginkan itu dari dulu misalkan sampai sekarang itu yang paling susah itu di Subang itu adalah tidak adanya kolaborasi Pak, antara satu komunitas dengan yang lain gitu. Makanya mumpung gitunya daerahnya ngomongkan halnya nggak ada lah obrolan warung YouTube, obrolan warung sinematografi, obrolan warung musik gitu kan. Ayagnya obrolan warung kopi gitu kan ya. Karena obrolan warung teh mah, jamuan teh mah hanya untuk raja-raja. Raja Astinapura. Nah, Bapak kan nanti sering ya jamuan teh ya, Raja Astinapura. Itu kan. Apal. Kalau misalkan warung kopi itu lebih dari segmennya semua kalangan bisa masuk gitu, Pak. Kalau Kecuali tuna ahlak kan. tuna akhlak bisa. Jadi gitu. Itu profit mah jelas lah ya, orang lebih ke uang yang secara implisitnya itu lebih ke aset sih Pak sebenarnya. Tapi aset. bisa ini kan, bisa maksudnya kan kalau misalnya kopi terbatas atau apa, sebenarnya bisa ada delivery nggak? Ada lah Kalau jelas. apply? Ada delivery di Grab ada, Di Grab Grab, Food ada. gitu ya, di Grab dan salah satu antar jemput makanan juga ada. Banyak juga tapi itu. Justru kurang karena lebih orang pinginnya dine in gitu, lebih ke nongkrong, nongkis lah gitu. Anjing eta hese. Nah, nu jadi masalahnya eta sih, Pak. Maksudnya yang lebih prefer buat saya selain dari duit ya gitu kan ya, lebih ke aset gitu. Karena kan yang datang ke warung kopi itu heterogen, Pak, nggak semua sama gitu. Kalau misalkan ke warung podcast pasti ngomonginnya tuh podcast, bahan apa gitu kan ya. Kalau saya itu kan datangnya semua genre ada gitu. Kita juga ini sebenarnya mengarahnya kepada pengadaan aset. Anjing. Aset milenium. Sebenarnya mah kalau sekarang zaman pandemik ini adalah ketika semua segmen usaha gitu ya memperbesar kemungkinan pada ruang ketidakmungkinan gitu Pak. Ya sekarang kan susah, harga tetap naik gitu Pak nya, kumaha lieur lah ini kerda harga ripuh ayeuna panas etik antigen 250.000 padahal hargana anjir aing ngecek di online shop kan 35.000 40.000 anjing cek aing teh ini mahalnya berarti kopi suratna anjing gitu kan. Nah, bahasan minggu kemarin kan. Iya. Gitu kan ya aina lebih rudet lah. Ya mudah-mudahan pandemik segera berakhir, Pak. Amin. Gitu kan. Bahkan beberapa negara sudah memutuskan untuk hidup berdampingan ya, gitu kan. Sebenarnya Jokowi udah duluan menghimbau itu. Iya sih. Tapi itu mah bahasan kemarin. Iya, bahasa kemarin. Janganlah Kita sekarang. bahas yang baru aja. Kopi. Kopi dan Covid. Kopi yang nggak pakai D. Hmm. Ya. Terima kasih Kang Egoy. Sama-sama. Ya, kita tutup saja biar kawan-kawan merasa unfaedahnya tercukupkan. Terima kasih sudah menonton. Amin. Terima kasih sudah buang-buang waktunya. Amin. Lagi topik wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. berewek. Nah, beda itu. Kumaha? Berewek. Gitu. Itu biasa tadi. Oh. Telat anjing delay. Beli kan sok.